Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Selamat pagi ya. Hari ini siap-siap olahraga di pagi hari Sabtu. Biasanya saya main badminton. Itu tas sudah disiapin di belakang. Nah saudara, saya teringat tadi pagi ini ketika saya bersaat teduh membangun mesbah pribadi. Tuhan bicara sama saya mengenai, Tuhan mengingatkan mengenai apa yang menjadi kerinduan saya untuk menjadi lebih maju dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas yang saya kerjakan, dan apa yang menjadi bagian Tuhan, saudara. Dalam sharing saya yang kemarin, dikatakan bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik, dan Tuhan akan lakukan untuk penyempurnaan atas segalanya, saudara. Tuhan lakukan itu untuk kita bisa lebih dewasa, lebih bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Kalau kita memiliki kehidupan yang dimana kita bertanggung jawab atas diri kita, maka kita bisa memberikan hidup kita, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk mendapatkan satu tugas dan kita lakukan itu dengan berhasil dan Tuhan senang, seperti bos kita senang, bos dalam pekerjaan saudara, itu juga akan membuat saudara akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Baru-baru ini saya dikasih pekerjaan, dikasih tugas, ya satu belum selesai, ada tugas 2, tugas 3, dan selanjutnya, saudara. Tetapi saya tidak menganggap itu sebagai beban. Mudah-mudahan bos saya nggak dengar nih. Saya anggap itu suatu berkat. Artinya apa? Saya diberikan kepercayaan untuk tugas tersebut, di mana orang lain tidak mendapatkan kesempatan atau tidak mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan hal tersebut. Saudara, saya bersyukur untuk hal itu. Mungkin saudara memiliki problem, ya. Jangankan ngomongin pekerjaan, bos. Saya punya usaha aja lagi slow down, tidak ada penjualan, semua depending, pembayaran tertunda, ya. Konsumen nggak datang, nggak ada yang beli produk saya. Bagaimana, Pak? Di dalam setiap problem yang saudara hadapi, saudara tidak sendirian. Ada banyak orang-orang yang mengalami persoalan yang sama, ya. Saudara tidak sendirian. Saudara tahu bahwa Anda tidak sendirian. Ada saya, ada saudara, ada kerabat saudara yang memiliki problem yang sama. Tapi bagaimana? Tuhan kok sepertinya tidak membantu saya tuh. Tuhan kok sepertinya lepas tangan, atau Tuhan kok sepertinya tidak mau menolong saya. Kenapa Tuhan biarkan masalah ini tetap terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin saudara bertanya seperti itu. Ada begitu banyak pertanyaan yang seperti itu, serupa tapi tak sama, ya. Saya juga kadang-kadang bertanya begitu, kenapa Tuhan dibiarkan begini? Kenapa orang itu dibiarkan sakit? Kenapa ada teman saya kehilangan pekerjaan, ya, padahal dia sudah melayani Tuhan, ya, banyak jiwa datang kepada Kristus, tetapi dia kehilangan pekerjaan. Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Saudara, sekali lagi camkan itu, Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan Tuhan yang buat, tapi Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa, saudara? Supaya saudara fokus pada Tuhan. Mungkin ada rencana Tuhan, rencana yang tidak di dalam bayangan kita, di dalam perencanaan kita. Sebab perencanaan Tuhan memang bukanlah rancangan kita. Kita bisa merencanakan bahwa kita akan hidup dalam kesenangan. Kita tidak bisa merencanakan dari mana kita lahir, dari mana kita lahir, dari keluarga yang kaya atau dari keluarga yang miskin. Kita tidak bisa mengatur itu, saudara. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang sudah diberikan Tuhan, apa yang orang lain kerjakan terhadap kita. Mungkin kepahitan kepada kita. Kita tidak bisa mengendalikan emosi yang orang lakukan terhadap kita, sindiran, bully terhadap kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan itu. Tetapi yang pasti adalah Tuhan izinkan itu terjadi apa? Mindset kita, saudara. Kita dirubah mindset kita untuk kita lebih memikirkan kebenaran firman Tuhan,
ketika kita melihat orang berbuat salah kepada kita, lalu mungkin laporan kesehatanmu, ya, kesehatanmu kurang baik, mungkin juga saudara memiliki problem keuangan, ya, KPR rumah yang belum dibayar, semuanya menjadi nyata dalam kehidupan saudara ketika saudara justru dekat sama Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sayang sama kita semua. Stop berpikir bahwa semua diizinkan Tuhan supaya aku susah, supaya aku sengsara. Enggak, saudara. Saudara, stop berpikir demikian. Tapi bagaimana sekarang kita berpikir untuk mengubah mindset kita, mengubah cara kita meresponi setiap masalah yang ada, sehingga kita memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang baik. Mungkin orang itu menyakiti saya karena dia punya problem di rumahnya, sehingga dia bawa dalam hubungan antara rekan kerja. Mungkin orang itu menyalip jalan saya waktu saya ngedrive mobil, tiba-tiba dipepet motor, dia buru-buru pergi, mungkin dia punya keluarga yang menunggunya di rumah. Nah, hal seperti itu yang membuat kita mengubah mindset kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang itu. Saya yakin saya nggak bisa mengendalikan orang. Memikirkan orang untuk merubah sesuai dengan ekspektasi harapan Anda hampir mustahil, saudara. Yang saudara bisa lakukan mungkin dengan mendoakan. Kalau saudara kenal, kalau saudara tidak kenal pun juga doakan, ampuni Tuhan. Yang penting sekarang apa? Ubah mindset kita, perilaku kita, cara kita meresponi setiap masalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita, Roh Kudus akan menuntun kita untuk melalui itu semua. Ingat saudara, ketika saudara lemah, justru situ saudara menjadi kuat. Saya juga, saat aku lemah, saat aku diintimidasi, saat aku disesak, aku menjadi kuat. Karena kenapa saudara? Tuhan adalah pembela. Tuhan adalah pembela. Siapa yang dapat melawan aku? Siapa yang dapat melawan Tuhan di balik itu semua? Sebab roh yang ada di dalam diri kita adalah lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Pastikan saudara bahwa kita memikirkan Tuhan ada di depan kita, membela saudara, memperhatikan kebutuhan saudara. Dan saya yakin lambat atau cepat, menunggu waktunya Tuhan akan buka jalan dan akan terlihat indah pada waktunya. Tuhan berkati saudara di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you.